Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, target dan strategi bisnis Moratelindo di 2023. Namun sebelum kita mulai perbincangan di pagi hari ini, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, di mana PT Mora Telematika Indonesia Tbk mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 13,4% menjadi 3,4 triliun rupiah sampai dengan akhir kuartal ketiga 2022. Dari kenaikan tersebut, laba untuk entitas induk perseroan juga meningkat 16,62% secara tahunan. PT Mora Telematika Indonesia Tbk atau Moratelindo mencatat pendapatan sebesar 3,4 triliun rupiah sampai dengan akhir kuartal 3 2022. Realisasi tersebut meningkat 13,4% dibanding periode yang sama di tahun lalu, yang sebesar 2,99 triliun rupiah. Laporan keuangan perseroan menyebut pendapatan emiten berkode saham Mora ini berasal dari kontribusi pendapatan kontrak dengan pelanggan penyelenggara telekomunikasi senilai total 2,14 triliun rupiah, sementara sisanya berasal dari kontribusi pendapatan kontrak dengan non penyelenggara telekomunikasi, baik dari konsesi jasa, pusat data, dan lain-lain, sebesar 1,23 triliun rupiah. Serta ditambah 13 miliar rupiah dari kontribusi pendapatan individual right of use. Kenaikan pendapatan tersebut menjadikan Moratelindo membukukan laba usaha sebesar 1,27 triliun rupiah. Realisasi tersebut meningkat 8,77% dibanding kuartal 3 2021 yang sebesar 1,17 triliun rupiah. Sementara dari sisi bottom line, Moratelindo membukukan laba bersih untuk entitas induk sebesar 502,41 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat 16,62% dibanding periode yang sama di tahun lalu, yang sebesar 430,79 miliar rupiah. Selain membukukan kinerja positif sampai akhir kuartal 3, hingga November 2022, Mora telah merealisasikan anggaran capex sebesar 70% dari yang dianggarkan untuk tahun ini sebesar 1,4 triliun rupiah. Anggaran capex ini akan digunakan untuk pengembangan backbone, akses, penambahan kapasitas, ducting, fiber to home, dan data center. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini, di segmen ini kita akan membahas topik yang menarik, target dan strategi bisnis Moratelindo di 2023. Dan sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Jimmy Kadir selaku Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Jimmy. Selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak Jimmy sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik nih Pak, target dan strategi bisnis Moratelindo di 2023. Tidak terasa ini aktivitas di 2022 dalam hitungan hari akan segera berakhir ini Pak Jimmy. Tapi sebelum memulai perbincangan target juga dengan pencapaian dan target bisnis ke depannya, kita juga ingin tahu Pak Jimmy secara fundamental, mungkin tidak semua orang mengenal untuk Moratelindo dari sisi lini bisnisnya dan bergerak di bidang apa, kemudian aktivitas apa yang dilakukan sampai sejauh ini? Ya. Baik, jadi Moratelindo itu bisnisnya bergerak di infrastruktur jasa telekomunikasi, Pak. Tapi khususnya itu di fiber optik. Tetapi selain di fiber optik tadi, kami juga ada konstruksi, ada data center, ada juga kita jual internet dengan merek Oksigen, gitu. Dan juga sekarang kita merambah ke Visat satelit, anak perusahaannya. Gitu, itu bisnis. Dari sisi persentase, Pak Jimmy, dari beberapa lini bisnis yang dijalankan, yang mendominasi apa sampai sekarang? Dominasi sekarang masih di Palaparing. Yang kedua itu adalah dari sisi segmen telco, yang kita jual bandwidth ke jasa telekomunikasi tadi, seperti Smartfren, provider telekomunikasi, Indosat XL. Gitu. Baik Pak Jimmy, kita juga ingin tahu ini Pak, bagaimana realisasi kinerja Moratelindo sampai sejauh ini dari beberapa lini bisnis yang dijalankan. Lagi-lagi ini kita sudah memasuki akhir 2022, pencapaian sampai sejauh ini Pak Jimmy paling tidak sampai dengan kuartal ketiga kemarin. Kita masih inline, kebetulan bahkan lebih bagus dari tahun lalu. Jadi untuk revenue kita udah naik kurang lebih 13%, untuk net income juga hampir 17% lah kita naik, alhamdulillah. Bagus. Ya, dari beberapa lini yang Anda sampaikan tadi, kontribusi terbesar Pak, kemudian juga seberapa besar memberikan masukan kepada Moratelindo?
Memang paling tinggi masih di segmen telco dan palaparing tadi ya, tetapi yang paling tumbuh paling signifikan itu ada di segmen enterprise dan retail, di mana kita tahu bahwa semenjak pandemi itu kan di rumah-rumah butuh internet kan, jadi fiber to the home itu meningkat cukup signifikan gitu. Yang tadinya itu tahun lalu tuh mengkontribusi hanya 15%, posisi sekarang udah 18% untuk keseluruhan dari revenue-nya Moratel gitu. Artinya ini kalau bisa kita simpulkan di tengah pandemi kemarin yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, Moratelindo tidak terdampak dalam hal ini, justru diuntungkan. Malah diuntungkan. Ya mungkin karena pandemi ini mempercepat digitalisasi kan ya, jadi internet sangat dibutuhkan gitu Pak. Jika dibandingkan dengan fiber optik tadi, seperti apa pertumbuhannya, Pak Jimmy? Pertumbuhan fiber optik memang tetap tumbuh kan, karena di Indonesia ini belum seluruh area kita jamah gitu kan. Terutama di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Jadi Moratel ini baru menggelar kabelnya itu dari Sumatera sampai dengan Papua, tetapi lewat selatan. Jadi Sumatera, Jawa, Bali, Kupang dan sampai ke Papua. Jadi kita belum merambah ke sana gitu. Dan ke depannya kita pasti akan merambah ke daerah Kalimantan dan Sulawesi gitu. Ada faktor apa Pak Jimmy yang membuat ini daerah Kalimantan dan Sulawesi sampai sekarang masih belum ya. tergarap? Oh, ini memang skala prioritas saja sih. Dan kita kan masih wait and see apakah ibu kota negara benar-benar jadi pindah, gitu kita wait and see dulu lah untuk masuk ke Kalimantan. Seberapa besar itu pengaruhnya Pak? Menurut saya sih cukup besar ya, kalau memang nanti menjadi ibu kota, pasti di sana sudah ada ekosistem akan terbentuk sendiri di Kalimantan tersebut, sehingga kita harus wajib masuk tuh untuk internet di Kalimantan gitu. Mungkin posisi sekarang kan antara jarak rumah satu dengan rumah lainnya kan masih berjauhan, itu secara studi kelayakan nggak masuk bagi kami. Tetapi nanti kalau sudah ada komunitas di situ, ekosistem sudah terbentuk, sudah pasti itu secara studi kelayakan akan masuk gitu. Dari sisi peta persaingan seperti apa Pak Jimmy, posisi dari Moratelindo? Kita sama-sama tahu pemain atau pelaku industri di bidang ini Moratelindo cukup tidak banyak, sendiri dong, Pak. ya, masih banyak lah. Kita juga masih untuk internet memang masih kecil, kita masih baru. Tetapi yang kita jual adalah dari luasnya jaringan kita, backbone, dan juga kualitas gitu. Memang harga menurut saya Moratel masih bersaing untuk harga gitu. Sampai dengan kuartal ketiga, tadi Anda sudah katakan ini pencapaian sesuai dengan target yang ditetapkan begitu. Kita juga ingin tahu proyek-proyek apa yang memberikan kontribusi ini terhadap pendapatan ataupun juga yang menopang kinerja Moratelindo di sepanjang 2022 ini. Pertama palaparing masih karena ini adalah proyek pemerintah dan proyek yang cukup besar yang kami dapat dari pemerintah, dan pendapatannya recurring. Nah, jadi Moratelindo ini lebih banyak pendapatan yang berulang, gitu. Karena orang pesan internet itu kan pasti bulan depan pesan lagi, gitu kan ya. Kedua itu segmen telco. Ketiga masih wholesale. Wholesale itu yang kita jual ke internet service provider yang lain. Yang keempat baru enterprise dan retail. Yang kecil-kecil kita masih ada data center. Kemudian yang masih baby-nya kami ini ducting. Ducting juga masih private project, jadi belum menghasilkan revenue. Cuman kami yakin tahun depan seharusnya sudah mulai menghasilkan revenue. Dan juga VSAT untuk satelit yang belum kita jamah pakai fiber optik, kita pakai satelit. Gitu. Pak Jimmy sudah memasuki kuartal ketiga di 2022 dan tinggal menghitung hari kita akan berganti tahun ke tahun 2023. Kita juga ingin tahu ini, tadi Anda katakan sampai kuartal ketiga ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Di kuartal keempat seperti apa proyeksinya? Biasanya dari tahun-tahun sebelumnya salesnya kami itu akan ngejar target tuh. Jadi kan mungkin ada yang udah achieve, ada yang belum achieve. Yang belum achieve ini biasanya akan ngejar habis-habisan nih. Karena kan kita keluar bonusnya kan juga harus menghitung dari produktivitas dari karyawan kan. Nah, jadi biasanya bulan Desember tuh mati-matian lah marketing kami untuk jualan gitu. Itu sudah siklus tahunan? Ya, siklus tahunan itu. Biasanya meningkat di akhir tahun. Tapi secara nominal seperti apa, Pak Jimmy? Nominal kami masih yakin pertumbuhan kami masih di atas 2 digit, masih di atas standar industri telekomunikasi gitu. Baik, tadi juga Anda katakan sebenarnya industri atau bisnis Moratelindo ini tidak terdampak dari pandemi COVID-19. Artinya tren pertumbuhannya dari tahun ke tahun ini
terus mengalami Meningkat. peningkatan ketika dari beberapa sektor lainnya justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Iya, iya betul. Ya ini ya kami beruntung sih ya dengan ada pandeminya ini nggak ada masalah bagi sektor telekomunikasi, apalagi terutama internet. Ada school from home gitu kan, ada work from home, jadi semuanya butuh internet nih. Bahkan untuk hiburan aja yang tadinya kita biasa ke mall kan 2 tahun terakhir waktu pandemi itu kan kita malah nonton di rumah aja gitu kan. Nah ini yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Moratel. Itu kurang lebih itu meningkatnya yang tadinya kami itu tiap bulan itu cuma 3.000 langsung meningkat jadi 5.000 tiap bulan penambahan customer kami di sektor fiber to the home. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Jimmy, dengan melandainya pandemi COVID-19, aktivitas ini kan sudah mulai kembali berjalan normal ya Pak. Tadi Anda katakan beberapa sektor ini cukup didukung dengan berubahnya kebiasaan dengan adanya pembatasan dilakukan oleh pemerintah. Nah, ketika pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan dan sudah mulai melandai, pelonggaran sudah dilakukan oleh pemerintah, apakah habit ini akan terus berlanjut dan pertumbuhan dari bisnis yang sebelumnya cukup diuntungkan karena pandemi, nah bagaimana ketika pandemi sudah tidak ada lagi? Waktu pandemi sudah tidak ada lagi, memang menjadi flat, nggak tumbuh secara signifikan. Tetapi memang kebiasaan orang karena dimudahkan dengan internet, mereka tetap menggunakan internet, Pak. Gitu. Bahkan yang tadinya kita harus ketemu, meeting, lebih baik pakai Zoom meeting aja, gitu kan. Jadi internet tetap dibutuhkan. Jadi tidak merubah kebiasaan yang sudah menjadi new era tadi, Pak, gitu. Jadi tetap internet masih dibutuhkan menurut saya. Artinya ini kebiasaan akan terus berlanjut gitu ya, meskipun pandemi juga sudah cukup melandai. Nah, Pak Jimmy, kita juga ingin tahu ini bagaimana dari persiapan Moratelindo dalam menghadapi persaingan di tahun 2023 dari sisi proyek mungkin, dari sisi belanja modal, ataupun juga dari beberapa aspek lainnya. Ya, tantangan kami pertama memang dari izin, Pak. Jadi kalau izin ini kami susah mendapatkannya, sudah pasti ya kita nggak bisa gelar kabel, kita nggak bisa jualan. Jadi posisi sekarang tim internal kami perkuat untuk memperolehkan izin. Kemudian kontrol kami juga kami perketat posisi sekarang. Karena kan planning kita udah bagus, action kita udah bagus, organisasi kita udah bagus. Tapi kalau kontrolnya kurang, bahaya juga buat kami. Jadi kontrol di internal kami ketatkan lagi. Kemudian dari sisi eksternal, persaingan. Kalau persaingan memang kita sesama bisnis pasti tahu lah, pasti ada persaingan, nggak mungkin nggak. Oleh karena itu kami tingkatkan kualitas kami dulu. Kualitas kami tingkatkan, kemudian jaringan juga kami tingkatkan. Gitu. Dan kami punya strategi sebelum kami sasar suatu daerah gitu kan, kami bikin branch dulu. Jadi kalau ada komplain atau ada apa tuh lebih cepat kita tanganinya gitu. Beda dengan yang lain biasanya kan agak lama karena jauh. Nah, kalau kami sepertinya mendingan kami bikin branch dulu di situ sehingga lebih mudah untuk mengaturnya gitu. Baik Pak Jimmy, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen selanjutnya. Nanti kita akan coba singgung ini apakah sudah ada beberapa proyek yang memang sudah deal mungkin terus tapi masuk kepada catatan tahun buku 2023. Paling tidak ini bisa berikan gambaran bagi pemirsa Idea Channel, bagi investor di pasar modal Indonesia, keberlanjutan dari bisnis Moratelindo di 2023 ini masih tetap menjanjikan meskipun katanya ini dunia akan dibayangi oleh resesi global ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Jimmy. Pemirsa, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih membahas topik target dan strategi bisnis Moratelindo di 2023. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Jimmy Kadir selaku Wakil Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. Pak Jimmy, kita lanjutkan kembali. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas pencapaian-pencapaian Moratelindo di sepanjang 2023 yang pasti tadi masih sesuai dengan target, tidak terdampak dari pandemi COVID-19, bahkan beberapa lini bisnis justru bertumbuh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, di 2023 bagaimana persiapan Moratelindo dalam menghadapi peta persaingan mungkin ataupun juga ada beberapa proyek yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini? Kita ada beberapa proyek untuk yang tadi baby-nya kami itu mungkin ke depannya kita yang pilot project kan di Semarang, kemungkinan kita akan masuk ke Bandung dan juga ke Palembang kemungkinan.
yang lagi bicara ya, tapi kan belum tentu berhasil kan. Tetap kami fokus pada lini bisnis kami yang utama, yaitu fiber optik. Fiber optik ini sudah jelas kami, karena di pandemi itu fiber to the home itu meningkat, kami akan kembangkan ke fiber to the home. Kita akan kembangkan di daerah-daerah Sumatera dan Kalimantan gitu. Mungkin Kupang juga bisa, jadi kita akan masuk gitu karena kabel kami sudah sampai sana. Dan untuk enterprise juga tetap kita kembangkan karena enterprise ini trennya pertumbuhannya cukup signifikan. Yang terakhir itu data center. Data center kami akan kembangkan karena banyak dari perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Sudah pasti mereka membutuhkan data center. Nah, kebetulan kan kami memang sudah ada data center, lahannya sudah ada, kami tinggal kembangkan di raknya aja kita perbanyak gitu. Di 2023 fiber optik tetap akan menjadi andalan. Tetap menjadi andalan. Itu kita tetap fokus di fiber optik untuk Moratel. Cuma ada beberapa lini bisnis tadi akan improve di 2023 betul. ini. Betul. Baik, dengan adanya target-target tersebut, Pak Jimmy, bagaimana ini Anda melihat dari sisi target pertumbuhan dari kinerja di 2023, baik dari sisi pendapatan, kemudian juga dari sisi laba bersih. Dengan catatan tadi perekonomian Indonesia juga sudah mulai membaik, kemudian juga pelonggaran-pelonggaran juga sudah dilakukan oleh pemerintah, meskipun ada bayang-bayang resesi global sampai sejauh ini. Saya masih percaya Indonesia belum kena resesi lah ya. Saya masih optimis untuk itu. Oleh karena itu untuk Moratel kami tetap targetkan pertumbuhan di atas 2 digit. Gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya kami yakin masih bisa tumbuh 2 digit, termasuk net income-nya. Gitu. 2 digit mungkin sekitar ya di atas mungkin 13% masih oke lah. Ya seandainya pun terjadi resesi mungkin kami masih single digit tapi besar lah gitu. Yang jelas kami target kami itu selalu harus di atas standar industri gitu. Baik, beberapa bulan lalu ini Moratelindo baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, dan kita juga ingin tahu ini Pak Jimmy, bagaimana update sampai sejauh ini, terutama penggunaan dana hasil IPO oleh Moratelindo. Ya, kami IPO kan tanggal 8 Agustus gitu kan. Sampai saat ini kurang lebih hampir 70% sudah kita gunakan. Dan itu kita gunakannya untuk apa? Untuk CAPEX paling besar, CAPEX untuk kita merambah ke daerah-daerah tadi. Kemudian ada juga kita untuk brandingnya kita. Kan 85% itu untuk CAPEX, 15%-nya itu kan untuk OPEX. Tetapi itu lebih banyak ke branding. CAPEX ini lebih ke ducting ada sedikit, kemudian ke fiber to the home yang paling banyak, sama ke backbone lah. Karena bisnis kami ini kan di fiber optik ya, jadi lebih banyak ke backbone juga yang besar-besar gitu. Industri yang dijalankan lebih ke padat modal, memerlukan biaya yang besar. Artinya ini penggunaan dana IPO digunakan seoptimal mungkin. Memang udah terplanning dari awal kan, jadi lebih cepat lah keluarnya, lebih cepat gitu. Seperti apa harapan Moratelindo penggunaan dana IPO, terutama dalam melakukan ekspansi menunjang dari kinerja? Ini dampaknya akan dirasakan lebih langsung di 2023 atau langsung 2020 sudah dirasakan? Udah jelas, karena yang biasanya kita pakai financing gitu kan, itu kan ada bunganya gitu kan. Posisi sekarang kan dengan dana IPO kan kita nggak ada bunga ya, sehingga secara laporan itu udah pasti net income kita lebih bagus karena nggak ada beban bunga di dalamnya gitu. Bisa dilihat di laporan keuangan kita bahwa biaya bunga itu turun langsung, langsung turun. Yang biasanya kita CAPEX itu kita minjem gitu kan ada bunganya, sekarang nggak ada bunga. Jadi kita lagi gencar-gencarnya untuk membangun sekarang ini, gencar-gencarnya gitu kan, supaya cepat menghasilkan balik gitu untuk revenue-nya. Artinya ini berdampak langsung begitu Pak? Langsung. Kemudian ada hasil IPO. Dengan adanya label TBK di belakang, artinya biasanya ini emiten memiliki confidence tersendiri nih Pak. Paling tidak untuk memperebutkan satu proyek ini dengan label TBK, kepercayaan atau trust dari calon mitra ini juga cukup kuat. Apakah ini juga dirasakan oleh? Dirasakan, betul. Karena apa? Dengan adanya kita melantai di bursa ini, lebih banyak yang kenal dengan Moratel. Yang tadinya mungkin nggak tahu merek oksigen gitu kan, sekarang udah tahu, oh oksigen itu ternyata dari Moratel gitu kan. Dan karena udah TBK dia lebih yakin lah untuk memilih kita gitu. Dan memang harga kan kita juga open ya semuanya kan, jadi ya nggak masalah buat kita.
Dengan padat modal, kemudian juga kebutuhan modal tinggi dalam pengerjaan proyek-proyek yang dilakukan, dengan sudah menggunakan dana hasil IPO, bukan tidak mungkin ini Moratelindo juga akan membutuhkan tambahan modal lainnya. Betul. Ada semacam rencana tidak, Pak Jimmy, untuk Moratelindo untuk menggalang dana dari sumber lain mungkin dalam jangka menengah ataupun dalam jangka panjang untuk menunjang ekspansi ke depan? Pasti ada kan, kita kan punya ada target 5 tahun, target 10 tahun gitu Ya. kan ya. Tapi untuk ke depannya itu memang financing ini kan ada banyak ya, kita bisa pakai equity Ya. dari IPO atau dari hutang, bisa juga obligasi atau bank. Yang jelas Moratelindo itu selalu menjaga rasionya dulu. Kalau rasio itu sudah aman, saya nggak masalah mau pakai equity method, kayak mau pakai bond, nggak masalah bagi kami. Yang penting rasionya kami selalu jaga, rasio laporan keuangannya gitu. Oke. Pastikan fundamental kuat terlebih Iya, dahulu. gitu. Nanti mau mencari sumber pendanaan apa saja ya Ya dipersilakan. bisa begitu. gampang gitu. Kalau udah kuat di fundamentalnya ya kita banyak lah, bank juga masih mau ngasih pinjaman kan ke kita kan. Yang penting itu dulu gitu. Oke. Tapi dalam waktu dekat ada semacam rencana mungkin Pak untuk melakukan Ada ekspansi, rencana, tapi akan ada. melakukan apa begitu? Ya mungkin belum kita bisa sampaikan, tapi ada rencana. Tapi itu ada ya untuk penunjang dari sisi rencana dari Moratelindo ke Ya, depannya. ada. Baik, kita ingin tahu juga ini Pak Jimmy, dengan pencapaian Moratelindo sampai sejauh ini, mungkin ada semacam kendala-kendala yang memang dihadapi oleh Moratelindo sampai sejauh ini, dan mungkin saja kendala ini belum bisa diselesaikan secara tuntas begitu, terutama dalam menunjang kinerja bisnis yang dilakukan. Balik lagi kami ke izin ya. Ada beberapa izin yang kita masih belum selesai mendapat perizinan itu. Jadi kita secara proyek tertunda, karena langkah awalnya itu izin, gitu. Kalau izinnya belum dapat ya kita belum bisa menggelar, gitu Pak. Ada beberapa izin yang kita belum bisa dapat, gitu. Oke. Dalam hal ini kendala seperti apa Pak Jimmy? Apakah memang kendala dari Pemda setempat atau Macam-macam ya. Kalau dari Pemda ada untuk ducting tadi, kemudian ada yang dari kawasan perumahannya merasa karena kita ini pemain baru, di sana udah terlalu banyak kabel gitu kan ya, sehingga mereka nggak perlu lagi ada provider lain. Padahal sebenarnya customer itu kan perlu ada pembanding mana yang lebih bagus sih gitu kan. Oleh karena itu kita juga kasih solusi, kalau memang kita nggak boleh kabel itu di atas, kita bisa tanam di bawah gitu, sehingga tidak merusak estetika di kawasan tersebut kayak gitu. Kita cari solusi apa yang menjadi masalah di kawasan tersebut gitu. Tapi ya pada akhirnya kan tergantung mereka kasih izin apa enggak. Kalau nggak kasih izin ya kita nggak bisa tapi ngapa-ngapain. paling tidak ada upaya tidak Pak Jimmy untuk memenuhi Kadang-kadang bahkan karena warganya yang mau, terkadang malah warganya itu memberikan surat kepada developernya bahwa kami pengen perusahaan ini masuk gitu. Salah satu merek tertentu itu masuk supaya mereka bisa membandingkan mana yang lebih bagus gitu. Apalagi kan mereka kan nggak bisa ya lagi kerja atau lagi sekolah itu tiba-tiba internetnya mati gitu kan. Nah, dia kan harus ada minimal backup gitu. Jadi dia harus ada beberapa provider gitu. Nggak mungkin sendirian gitu, Pak. Itu sih yang kasihan customer jadinya. Nggak bisa, nggak punya pilihan lain jadinya gitu sih. Tapi dari sisi regulasi tidak ada masalah dalam hal ini? Regulasi nggak ada masalah, kita tinggal ikutin alurnya aja secara administrasi. Apa yang harus kita selesaikan, kita selesaikan. Memang waktunya kadang-kadang agak lama ya. Baik Pak Jimmy, waktu kita cukup terbatas ini. Pertanyaan penutup ini mungkin Pak Jimmy. Bisa Anda jelaskan tidak ini prospek dari Moratelindo ke depannya akan seperti apa? Paling tidak ini memberikan gambaran juga bagi pemirsa IDX Channel, terutama bagi investor dan trader di pasar modal Indonesia, bagi yang sudah ambil sahamnya keep atau tetap hold untuk saham Moratelindo. Tentu dalam menyikapi keputusan tersebut, mereka berpegang kepada fundamental dan prospek dari Moratelindo ke depannya. Untuk kedepannya Moratel tetap fokus pada bisnisnya, yaitu 5 pilar tadi, yaitu ekspansi backbone-nya, kemudian fiber to the home-nya,
ada baby kami ducting, ada data center, dan juga kami punya proyek-proyek tertentu yaitu kayak proyek palaparing maupun tadi kita punya VSAT untuk satelitnya. Kami tetap fokus ke dalam bisnis kami yang utama ini. Kedepannya yang jelas kami dengan banyaknya backbone kami sudah pasti fiber to the home-nya kami juga akan memperluas, dan kami akan selalu memprioritaskan tempat-tempat yang memang kawasannya itu banyak customer-nya dan membutuhkan internet gitu. Jadi kami akan skala prioritas itu masih di Sumatera dan Jawa gitu. Untuk Kupang masih sedikit lah, di sana itu masih sedikit. Jadi mungkin kita prioritas ketiga kayak gitu. Masih ke sana sih kita fokusnya. Baik Pak Jimmy, waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi nih bagi pemirsa IDX Channel. Dengan kesimpulan tadi dari progres kinerja akan terus mengalami peningkatan, beberapa lini akan mengalami improve di tahun-tahun mendatang seiring juga dengan perubahan kebiasaan dari masyarakat, dan tadi yang lebih penting lagi ini tidak terpengaruh oleh pandemi COVID-19, justru mengalami pertumbuhan ketika dari beberapa industri lainnya justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Iya, Baik. satu lagi sih, memang Moratel ini kan perusahaan yang sudah mature. Oke. Jadi pendapatannya itu yang berulang, tadi recurring. Jadi istilahnya kalau kami nggak kerja pun sebenarnya masih dapat pendapatan. Cuman kita akan meningkatkan terus kan supaya growth gitu. Baik. Pak Jimmy, waktu kita terbatas. Terima kasih sudah bergabung Ya, bersama dengan makasih. kami. Terima kasih ada Bapak Jimmy Kadir selaku Wakil Direktur Utama PT Moratel Amerika Indonesia Tbk. Ada berbincang tadi sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.